Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Ilalang yang Malang episode keempat. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat hari yang Kau beri, buat napas kehidupan, buat berkat-berkat-Mu yang tercurah. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah kami boleh menghidupi ya Tuhan firman yang keluar dari mulut-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Melanjuti episode ketiga tentang ilalang yang malang. Hari ini kita masuk di dalam episode yang keempat. Sebelumnya saya ulang sedikit agar kita mengingat kembali ya. Pada episode pertama, ilalang itu diibaratkan sebagai anak-anak si jahat, pembuat kerusuhan, keonaran, penyesat, pembuat masalah atau troublemaker. Pada episode kedua, ilalang itu adalah bukan orang pilihan atau bukan orang yang terpilih. Ilalang itu adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk binasa. Ilalang itu adalah orang-orang yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan pada episode ketiga, ilalang yang malang adalah orang-orang yang meninggalkan iman percayanya. Ilalang yang malang adalah orang-orang yang tidak peka akan suara Tuhan. Ilalang yang malang adalah orang-orang Kristen KTP. Hari ini saya lanjutkan dengan episode yang keempat. Bagian pertamanya, ilalang yang malang diibaratkan sebagai serigala berbulu domba, alias guru-guru palsu. Pengikut-pengikutnya menyamar sebagai malaikat terang. Mereka mengajar menurut pikiran dan kemauannya sendiri. Pengajarannya menggunakan sumber yang lain selain Alkitab. Di dalam kitab Galatia 1 ayat 7 dikatakan, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Pesan-pesan yang disampaikan sungguh berbeda atau tidak berpusat pada firman Tuhan. Di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dan ayat 9-nya, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi terkutuklah orang yang memberitakan atau memutarbalikkan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan bagian yang kedua, ilalang yang malang itu diibaratkan seperti orang-orang yang gaya hidupnya masih penuh dengan kedagingan dan berbagai ikatan dosa. Di dalam Galatia 5 ayat 9 sampai 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bagian ketiganya, ilalang yang malang adalah orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bunuh diri adalah bentuk pembunuhan kepada diri sendiri
menjadi tindakan durhaka, bentuk penolakan manusia atas karunia kehidupan dari Allah. Hanya Allah yang satu-satunya boleh memutuskan waktu dan dengan cara apa seseorang akan meninggal. Di dalam Mazmur 31 ayat 16a dikatakan, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Allah adalah pemberi kehidupan. Ia yang memberi dan Ia pula yang berhak mengambilnya. Ayub 1 ayat 21b dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tidak satupun pria atau wanita diperbolehkan mengambil alih otoritas daripada Allah dan mengakhiri kehidupan pribadi mereka, yaitu alias bunuh diri ya. Inilah 4 episode tentang ilalang yang malang. Orang-orang yang terkutuk yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebagai anak-anak terang, kiranya kita mewaspadai akan hal-hal ini dan berjaga-jaga selalu karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat renungan yang disampaikan. Biarlah kami tidak menjadi salah satu bagian dari ilalang yang malang ini ya Tuhan. Kiranya kami semakin menjaga kehidupan kami. Kami harus selalu berjaga-jaga, selalu waspada karena waktunya semakin dekat ya Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu agar kami tidak menjadi bagian daripada salah satu ilalang yang malang ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam renungan-renungan berikutnya. Shalom.